Selamat malam Indra. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan baik. Oke, terima kasih telah datang di program kita yang telah disediakan STT Duta Penisal, yaitu Meja Kita Bersama. Terima kasih atas partisipasinya sudah datang ketika diundang di sini. Bersama, terima kasih juga karena telah mengundang saya untuk menyampaikan sesuatu gitu yang mungkin memberkati bagi semua orang yang menonton. Perkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sabinau, asal saya dari Bitung, Sulawesi Utara. Dan saat ini saya adalah mahasiswa dari kampus STT Duta Penisal dan saya semester 5. Oke, prodi apa? Kalau boleh tahu. Prodi Teologi. Oh, ini anak teologi ya, dosen saya. Iya. Beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan kepada saudara Indra itu juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah dikasih oleh teman-teman yang dari luar, di mana mereka dengar, dan saya juga mendengar bahwa Indra pernah praktek 2 bulan gitu ya, keluar dari kampus ya selama 2 bulan di tempat lain. Jadi belajarnya bukan di kampus tapi di luar. Ketika sampai di sana, bagaimana responnya? Apakah ada perbedaan gitu ketika ada di kampus sampai di sana gimana gitu? Oh, ada dong pasti. Ya, yang pertama kesan saya sampai di sana itu adalah rasa kurang percaya diri, di mana saya itu kan biasanya orangnya ya beribadah di gereja-gereja kecil. Wow, dan di sana tak kan? Iya, di gereja besar ya? Besar, besar di Solo itu. Oh, di Solo guys, di Solo. Ketika di sana pas datang berarti kurang percaya diri. Iya, kurang percaya diri. Setelah sampai itu tantangan terberatnya gitu. Oh, tantangan yang terberat bagi saya itu adalah gimana saya tidak mendapatkan pelayanan di sana gitu pada awalnya gitu. Karena iya, di sana itu saya bertemu dengan orang-orang itu yang sangat suka melayani Tuhan. Banyak orang yang suka melayani Tuhan, inisiatif ya, dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi di sana tantangan saya di situ, susah dapat pelayanan karena udah banyak orang yang mau melayani. Oh, ya ternyata di gereja besar ya di Solo BC. Jadi ketika Indra datang ke sana, jadi kesannya dia kurang percaya diri dan kemudian susah mendapatkan pelayanan karena di sana banyak orang-orang yang sudah terbiasa pelayanan, suka pelayanan, inisiatif sendiri. Jadi ketika Indra masuk situ itu salah satu tantangannya. Nah, terus untuk keluar dari persoalan seperti itu, tantangan itu apa yang saudara Indra lakukan? Ya, awalnya itu saya berpikir dulu mana solusinya itu. Selanjutnya saya mulai mengambil langkah, yaitu bertanya-tanya kepada pelayan-pelayan Tuhan di sana gitu. Oh, bertanya? Ya, bertanya. Oke, bertanya kepada mereka. Jadi mereka ketika Bro Indra bertanya di sana, mereka responnya gimana? Oh, respon mereka sangat ramah. Di sana banyak sekali orang yang ramah-ramah dan jadi membuat saya nyaman gitu untuk bertanya pun. Oh, mereka terbuka gitu ya. Padahal mereka orang-orang yang berpengalaman ya. Jadi mereka ada kerendahan hati untuk bisa menjawab Indra santai gitu. Ketika sudah bertanya dengan mereka, nah apakah langsung saudara Indra itu dapat pelayanan gitu? Tidak, saya tidak langsung dapat pelayanan karena tujuan saya untuk mencari pelayanan yaitu yang pertama bertanya. Yeah. Bertanya itu ketika mereka memberi jawaban solusi untuk bisa dapat pelayanan, nah baru saya melakukan apa yang menjadi saran mereka gitu. Contoh yang pertama itu inisiatif. Iya, jadi di sana itu dibutuhkan sekali gimana inisiatif ketika melihat sesuatu yang kurang beres atau ada pelayanan yang bisa kita lakukan, segera lakukan, jangan ditunda-tunda karena nanti pasti akan diambil oleh orang lain seperti itu. Jadi kalau nggak ada inisiatif kita, jadi kita ketinggalan ya, tidak bisa lakukan apa-apa. Iya. Oh, ini sangat menarik ya. Dimana karena ketika dia bertanya dan kemudian setelah memahami dia langsung melakukan dengan apa, dipaksa, disuruh apa enggak? Oh, tidak, harus inisiatif tanpa dipaksa dan disuruh itu
tidak perlu gitu, harus inisiatif dan bertanggung jawab gitu. Oh, tapi ini sangat menarik biasanya di kita ketika pelayanan dengan gereja, apalagi gereja besar. Ketika kita melakukan tanpa disuruh, tanpa diarahkan, kadang juga kita merasa tidak percaya diri. Kenapa? Karena mungkin itu salah. Apakah di dalam hati saudara Ida ketika melakukan itu, inisiatif itu merasa bersalah, merasa ada sesuatu yang jahat, apa gimana? Oh, awal-awalnya saya merasa seperti itu. Tetapi mau tidak mau ketika kita ditempatkan di, nah ini Kak, Iya. biasanya itu sempat dosen kami bilang bahwa ketika kita ditempatkan di suatu tempat itu, pemimpin kita ada dua macam. Oh, ada yang tukang nyuruh, ada yang tukang diam aja. Nah, di situ saya ditempatkan di mana pemimpinnya diam aja. Diam. Jadi kita yang sendiri yang mencari pelayanan, lakukan pelayanan kita gitu. Jadi ya mau tidak mau saya ketika di sana harus inisiatif cari pelayanan. Contoh mau nyapu, ngapel, mau apapun yang bisa saya lakukan, asalkan itu demi pelayanan saya lakukan gitu. Oh, supaya dapat pelayanan. Oh, jadi melakukan dengan inisiatif tanpa disuruh. Jadi itu sangat menarik juga ya. Jadi ketika kita ditempatkan di suatu pelayanan, bahkan pun kalau tidak ditempatkan, jadi kita harus inisiatif sendiri tanpa disuruh. Itu sangat menarik untuk para anak-anak teologi ya, guys. Jadi ketika sudah mendapatkan hal itu, apakah cuman satu saja di bidang kita? Contohnya kita bermain musik ya. Jadi itu ada di bidang kita yang harus kita perkuat di sana atau bagaimana? Oh, tidak. Ini berbeda dengan konsep perusahaan yang dimana kita menguasai satu bidang, kita tetap dipekerjakan di satu bidang. Tidak. Hamba Tuhan itu harus menguasai segala bidang. Segala bidang. Iya, karena hamba Tuhan itu bukan cuman melayan, bukan cuma berkhotbah di mimbar, bukan dia jadi pujian di mimbar, pokoknya bukan hanya seperti itu, bukan. Tetapi segala macam pelayanan bisa kita lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa, harus kita lakukan. Itu. Dan fokusnya lagi tidak dipaksa, tidak dipaksa inisiatif sendiri. Jadi ada usaha di dalam kehidupan kita untuk bisa upgrade diri. Ya, berarti begitu. Nah, tantangan ke depan yang mungkin kita hadapi Pak hamba Tuhan itu banyak teknologi sekarang ya. Mungkin sudah masuk ya di Solo karena itu salah satu gereja besar ya. Ini pasti ada tantangan besar yang mungkin sampai saat ini kayak di Amerika gitu kan ya, di Jerman gitu ya. Itu yang memimpin ibadah mereka itu udah teknologi AI. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, menurut Bro Indra ketika praktek di Solo, jadi ketika kita menghadapi suatu zaman yang seperti itu masuk di Indonesia dan di gereja-gereja, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan itu yaitu yang pertama, inisiatif. Mengapa? Karena hamba Tuhan yang sekarang itu yang kedepannya juga pokoknya itu tidak boleh menunggu-nunggu dapat pelayanan. Kita harus mencari pelayanan. Karena ketika AI ini muncul, di mana hampir semua hal dapat dilakukan oleh AI, orang-orang tidak akan bakal mempekerjakan orang lain, tetapi teknologi. Jadi kalau tidak inisiatif mencari, menunggu, sampai kapan kita menunggu untuk dapat pelayanan itu? Kalau udah dikuasai oleh AI, tidak bisa. Selanjutnya adalah keinginan untuk mengembangkan diri. Dimana ketika kita cuma bisa berkhotbah, kita kembangkan lagi. Kita harus pimpin pujian. Dimana kita cuma pimpin pujian, kita kembangkan lagi. Kita harus bersih-bersih pelayanan dimanapun kita ditempatkan. Harus bisa. Dan selanjutnya, ya kita perlu belajar gitu. Belajar dari kesalahan dan belajar apa yang perlu kita lakukan ke depannya untuk tetap bisa pelayanan itu. Oh, jadi dalam tantangan yang mengancam para hamba Tuhan ya, sangat mengancam dan dimana kita harus bisa upgrade diri. Iya. Jadi untuk inisiatif, untuk bisa mengembangkan diri sendiri karena kedepannya akan diambil alih oleh seluruh teknologi. Bahkan yang khotbah pun
pipit pujian itu akan diambil alih oleh teknologi. Nah, ketika kita masuk pada era zaman seperti itu, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa lagi pipit pujian, ya. Kita lagi tidak bisa. Jadi sebelum itu mengantin, kita harus bisa ini persiapkan diri kita. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa kita duga, mungkin 2 tahun ke depan akan masuk ke Indonesia, bahkan mungkin 1 tahun lah, mungkin masuk di dalam gereja-gereja. Itu sangat mengancam para petua. Jadi termasuk para anak teologi jangan cuma hanya belajar begitu di bangku perkuliahan. Jadi ketika kita ini pelayanan harus mengembangkan diri, inisiatif sendiri. Nah, ketika pertanyaan selanjutnya adalah ketika AI ini akan mengambil alih. Nah, perbedaannya dengan entitas manusia. Ketika manusia mengambil pelayanan, dengan apa sih perbedaan mereka? Nah, perbedaannya itu terdapat di perasaan. Nah, AI kita tahu itu hanya kecerdasan buatan. Mereka tidak memiliki emosi, mereka tidak memiliki perasaan. Mereka hanya sebuah pengetahuan. Sebuah pengetahuan. Ya, oke. Nah, dan hamba Tuhan itu dimana kita diharuskan untuk melayani dengan perasaan sungguh hati, perasaan tulus itu. Ya. Dan perasaan ini mengasihi itu. Ya. Nah, itulah yang membedakan AI dengan pelayanan hamba Tuhan. Oke. Iya, seperti itu. Berarti kalau AI pelayanan cuman hanya sekedar gitu aja. Jadi dia tidak punya roh untuk bisa punya perasaan untuk membawa para jemaat itu. Iya. Ya. Jadi itu juga bisa mengalahkan para hamba Tuhan ketika para hamba Tuhan tidak belajar. Nah, iya. Ya. Itu dapat sangat mengalahkan hamba Tuhan ketika hamba Tuhan tidak belajar untuk memiliki tujuan untuk menjangkau jiwa-jiwa, di mana perasaan yang tidak dimiliki AI ketika hamba Tuhan juga tidak memiliki perasaan itu, hamba Tuhan itu pasti tidak bakal terpakai lagi. Iya, jadi semua teknologi akan diambil alih pelayanan. Dan ini juga satu kebenaran yang sangat berbahaya gitu. Iya. Elon Musk sendiri yang dekat sekali dengan teknologi itu mengatakan bahwa kecerdasan buatan itu lebih berbahaya dari nuklir. Karena daya penghancurnya itu dalam konteks mengambil alih gitu, itu sangat besar. Bahkan seorang pakar melakukan penelitian, dia mengatakan seperti ini. Di tahun 2030 akan sekitar 400 juta atau 800 juta orang akan kehilangan pekerjaannya, kehilangan apa yang harus dilakukan, dan itu akan dikuasai oleh teknologi. Ya, sungguh sangat mengancam ya. Jadi sangat topik yang serius ya. Mungkin ketika kita menganggap kita belajar di tempat ini hanya satu fokus kita ya untuk belajar saja, tetapi ternyata banyak ancaman kita ya, bukan hanya seangkatan kita ketika wisuda itu yang akan jadi saingan kita untuk pelayanan, tetapi teknologi buatan manusia itu akan mengancam para hamba Tuhan. Jadi ini salah satu topik yang sangat menarik. Hari ini kita bahas bahwa kenapa para hamba Tuhan ketika tidak belajar jadi akan ketinggalan, betul ya Bro? Betul, itu. Jadi akan ketinggalan dan akan terancam tidak bisa apa-apain, akan diambil alih oleh kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu akan mengambil alih seluruh pekerjaan manusia. Pelayanan termasuk itu akan mengancam gereja, dan itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi apa yang Bro Indra sampaikan kepada anak-anak teologi yang sedang studi saat ini, mungkin juga kepada para hamba Tuhan yang saat ini sedang pelayanan, mungkin syarat atau semangat yang Bro Indra katakan kepada mereka. Untuk para hamba Tuhan atau para mahasiswa yang sedang belajar untuk melayani Tuhan,
Yang menjadi syarat saya adalah tetaplah serius untuk belajar, tetaplah serius sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, yaitu dengan cara tanamkan sifat inisiatif dan Ya, inisiatif. inisiatif dan mau belajar, Oke. supaya tidak tertinggal gitu. Oke. Jadi ingat, ketika kita menjadi seorang pelajar para teologi, hamba Tuhan, tanamkan rasa inisiatif dan kemudian mau belajar, kembangkan, upgrade diri kita, supaya kita tidak akan ketinggalan dan tidak terancam dengan teknologi yang akan mengambil alih pelayanan. Jadi kita sebagai seorang hamba Tuhan yang masih kuat, jadi kita tetap semangat, jangan sampai kalah. Karena ciptaan Tuhan ketika melayani punya perasaan daripada buatan tangan manusia ini. Dan sampai itu ancaman yang paling kita mungkin kita hindari. Bukan kita hindari sebenarnya, kita harus hadapi dan kita percaya bahwa ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan yang betul-betul serius. Hamba Tuhan yang betul-betul serius dan tidak pernah main-main untuk melayani. Terima kasih Bro Indra telah hadir di meja kita bersama, program yang telah disediakan untuk anak-anak teologi untuk bisa datang sini oleh Sekolah Tinggi Teologi Udu Tapanisal. Kita tunggu part ke berikutnya dan akan kita bahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah ketika diundang lagi ke tempat ini, apakah masih bersedia? Bersedia, sangat bersedia. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Jangan lupa tonton kita, yes. Sedang, Pak. Oke.